Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saudaraku yang budiman, yang beriman, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita di dalam hidup kita yang mendapatkan salah satu anugerah nikmat iman dan Islam kita. Dalam kehidupan ini yang pasti dan insya Allah salah satu kepastian, jikalau kepastian itu kita anggap bisa diselesaikan dengan secara hak, dengan secara keyakinan, dengan secara mengolah salah satu lingkungan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun apa yang terjadi, meskipun yang kita rasakan, meskipun yang kita lihat banyak di sekeliling kita, banyak di lingkungan kita, dari mulai lautan, daratan, hutan, atas dan bawah, semuanya pasti kita dapat merasakan positifnya lingkungan, negatifnya di sebuah lingkungan kita. Itulah namanya salah satu kehidupan. Timbul ada yang namanya suatu ujian dan cobaan dalam hidup kita ini, baik melalui rasa, prasangka, baik melalui apa, batin, hati nurani, pendengaran, penglihatan, maupun pikiran kita. Antara ada dan tiada. Kenapa kita merasakan, bahkan bisa meraba, bahkan bisa melihat apa yang kita tidak terlihat? Itulah namanya frekuensi dalam kehidupan kita. Insya Allah pada detik ini ya, ada salah satu al-kisah mengetahui dan mengungkap di salah satu di lingkungan kita, di rumah kita, baik atas maupun bawah, semuanya pasti ada antara dan tiada. Baik saudaraku yang budiman, insya Allah saya akan mengatakan dan bertanya, pernahkah mengalami, terutama kaum hawa, kaum ibu-ibu rumah tangga, ya, baik muda maupun mudi, bahkan cowok pun bisa merasakan, cowok pun bisa mengetahui, ya, pernahkah di rumah Anda, di rumah kita semua, banyak kehilangan salah satu barang-barang berharga kita, baik emas, terutama yang di kalangan banyak yang merasakan, terutama para pedagang yang di rumah, banyak yang merasakan kehilangan barang-barang perabotan rumah tangga. Pernahkah mengalami kayak begitu? Maka sering sebenarnya tidak menyadari. Contoh kecil ya, kita selalu beli perabotan sinduk atau garpu ya, bahkan selosin 12 ya, garpu 12, sinduk 12, bahkan mangkok
sebuah piring atau gelas terlihat banyak jikalau kita baru beli, tapi tanpa menyadari itu sedikit-sedikit banyak barang yang hilang sebenarnya itu. Terutama yang paling hal yang kecil. Pertama, sinduk, garpu. Itu semakin hari barang-barang yang kecil itu semakin tidak ada. Siapa yang mengambil? Kadang kita menuduh anak-anak kita ya, tanpa sadari ya. Tapi kita merasakan. Kalau kita sadari, bener nggak ada siapa yang pakai dan siapa yang mengambil. Dengan heran antara ada dan tiada, antara lahir dan kasat mata kita. Saya punya salah satu pengalaman di sekitar waktu zaman dulu, waktu suka dagang pihak kuliner, banyak mengenai hal-hal yang kayak begitu, kayak begini, terutama di bidang perabotan kecil kayak sinduk dan garpu. Ya, itu yang kayak yang sepele kayak begitu sebenarnya. Bahkan sering bertengkar sama saudara sesama pedagang hal yang sepele, hilangnya sinduk, disangkanya dicuri, itu padahal bukan, ada yang mencuri tanpa kita ketahui, bukan bangsa manusia tapi bahasa yang kasat mata. Wallahu alam, yang namakan halusinasi, namanya makhluk halus. Sering mengalami kayak gitu di seketika itu. Dengan salah satu pengalaman pribadi, saya mencoba di seketika keheningan malam, mencoba sekitar pukul 12.30 menjelang setengah 1 malam. Emang sengaja seluruh teman-teman suruh keluar, semuanya pada kagak tahu. Bertepatan pada malam Selasa. Seketika itu dengan cara pribadi menyiapkan salah satu peralatan, halnya seperti orang kayak mau ritual. Itu salah satu pengalaman pribadi dulu. Nah, pada akhirnya di keheningan malam itu ya, suasana sunyi, tidak ada salah satu pun suara, baik manusia maupun kendaraan, apalagi berisiknya hewan-hewan di sekeliling kita. Yang cuma kedengaran hanya sunyi di telinga, heningnya malam. Heningnya malam itu kita memakai salah satu yang namanya wangi, kalau istilahnya buhur, sebuah aroma ruangan. Indikasinya supaya salah satunya memanggil atau apa-apa yang ada di lingkungan sekitar sini, yang pada intinya pribadi pengen tahu ada apa dan siapa yang selalu mengambil barang-barang hal yang sepele seperti sinduk dan garpu. Dengan saya sendiri, dengan pengalaman pribadi, di situ saya duduk sila, begitu angkuh, tangan dirapatkan dengan sebuah, ditaruh di dada sambil memejamkan kedua mata, sambil membacakan satu mantra-mantra di situ. Kenapa? Karena hatiku pengen tahu, mataku pengen melihat, kedua telingaku pengen mendengar apa yang terjadi di lingkungan ini. Dengan kata bismillah, wabillah, walhamdulillah,
dengan ayat-ayat tertentu, dengan konsentrasi pikiran yang suci dan sunyi, hati batin selalu meminta kepada Sang Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Dalam kata hati yang sunyi, kita berzikir kepada Allah. Tak terasa zikir kita, tak terasa heningnya malam itu, telinga pun, rasa pun mulai aktif, pendengaran mulai aktif, kedua mata mulai aktif, campur baur yang tadinya sunyi, yang tadinya sepi, kedengaran semakin gemuruh. Gemuruhnya ini alam, gemuruhnya ini lingkungan, sembaur, ada suara air, ada suara angin, ada suara burung, yang di situ kebanyakan banyak anak-anak kecil yang lagi bermain, ada yang dewasa pada ketawa-ketawa, cowok dan cewek pada semua bermain dan pada ketawa. Disitulah diri merasa bergetar, keringat keluar, mulai bulu romaku semakin merinding, pundukku semakin berat. Disitulah diri hati getar, mata tetap terpenjam, tidak berani memukakan sebuah mata. Kenapa? Karena sifat belum berani, takut ada apa terhadap diri ini. Tapi tetap hati kita meminta kepada Allah, zikir kepada Sang Yang Maha Kuasa dengan lafaz Allahu ya Allah. Sampaikan ada salah satu hati memerintahkan, bukalah matamu, bukalah matamu jikalau kamu pengen tahu apa isi alam ini yang sebenarnya. Katanya kau pengen tahu siapa dan yang mana yang telah mengambil salah satu barang-barang lingkungan ini. Di situ dengan perasaan tubuhku bergetar, bahkan keringatku keluar, telinga pun udah tak digubris, banyak semakin mendengung, semakin berisik, kayaknya semakin banyak, kepala semakin terasa puyeng, pundak semakin berat. Di situ adalah salah satu hati berkata, tenanglah, tenanglah, terus berzikir terhadap Allah, dan bukalah perlahan-lahan mata kamu. Hatiku memerintahkanmu untuk membuka kedua mata. Saya memberanikan diri di situ. Perlahan-lahan dibuka mata sambil hati bergoyang, bergetar mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ternyata di situ sampai semakin merinding, pundukku semakin berat di sana, sampai tubuhku kaku, keringat semakin keluar. Ternyata yang di hadapan kedua mata kanan dan kiri ternyata banyak makhluk itu, yang sebenarnya makhluk itu ya kebanyakan anak-anak remaja, anak-anak kecil yang pada umumnya itu pada megang-megang perabotan, dibuat mainan, dibuat anyang-anyang, halnya seperti manusia. Anak kecil lagi main di luar, ada yang main tanah, ada yang main ikan, ada juga main anyang-anyangan. Disitulah ternyata di alam itu banyak pada berserakan kayak kapal pecah ya. Ternyata para betan yang selama ini yang banyak hilang
lingkungan sekitar situ ternyata ada daerah sini, yang ternyata di alam yang lain, di alam kasat mata, antara ada dan tiada. Di situ masih teringat ketawanya, bikin merinding, ketawanya bikin kaku seluruh tubuh itu, ucapannya itu semakin merinding ya. Masih teringat ketawanya anak kecil, ketawanya remaja, ada ketawanya orang yang udah tua. Tapi ingat saudaraku, meskipun ketawa anak kecil dan dewasa, tetap tidak sama dengan yang namanya ketawanya bangsa kita, bangsa manusia. Mengerikan. Masih teringat, masih terdengar di telinga ketawanya itu. Ada yang menjerit, bahkan ada yang mau nyamperin, ada yang megang. Disitulah tubuh semakin kaku. Saya mencoba lagi menjamkan mata sambil berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ, alhamdulillah ya. Di situ saya meminta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah penglihatanku ini ya. Cukupkanlah sampai di sini ya Allah. Karena pribadi ini cuma hanya pengen tahu siapa dan di mana ya. Cukupkanlah pendengaranku ini ya Allah. Kembalikanlah pendengaran ini ya Allah. Jangan sampai terdengar apa-apa. Cukup sampai di sini ya Allah. Karena aku cuma pengen tahu antara ada dan tiada. Disitulah dengan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah wabillah, bismillah walhamdulillah, semakin perlahan kita merasakan salah satu kesunyian, keheningan malam. Di situ ternyata yang kedengaran cuman kedengaran suara apa? Suara jangkrik, suara angin sepoi-sepoi ya. Alhamdulillah, seketika membuka mata, ternyata kita tetap di dalam ruangan kita, di alam nyata, di alam lahir kita, di alam zahir kita, di alam manusia. Baik saudaraku yang budiman, itulah salah satu pengalaman yang sedikit sebenarnya pendek, tapi itu simpel, cuman mengerikan. Cuma sebatas pengen tahu kenapa, kenapa, dan ternyata antara ada dan tiada. Banyak hal-hal yang mengalami, salah satu hilangnya barang-barang berharga, dari mulai hal yang sepele, dari mulai sinduk, garpu, dan barang-barang kecil yang suka kita ditaruh di rumah, di lemari, bahkan di rak-rak bekas pencucian piring, banyak yang hilang. Ternyata ditelusuri di alam sana, di alam kasat mata, di alam batin, ternyata banyak yang memanfaatkan anak-anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia Allah. Karena sama pada umumnya, sama pada dasarnya, manusia selalu bermain dengan kesendiriannya, dengan mainannya sendiri. Sama di alam sana juga, banyak anak kecil, banyak selalu bermain-main dengan alat-alat yang ada di alam manusia. Itulah alam kasat, itulah alam batin, itulah alam mereka, yaitu alam gaib, antara ada dan tiada. Baik saudaraku yang budiman, baik saudaraku yang beriman, marilah kita bertafakur, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri kita sendiri, apapun yang terjadi pada lingkungan kita ini, kita ambil hikmahnya, kita ambil salah satu domanya, kita ambil salah satu mengelingkan diri kita terhadap Allah. Terutama kita salah satu ada dan tiada itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu mengingat Allah. Yang penting kita selalu berzikir terhadap Allah, baik lahir maupun batin.
Saudaraku yang beriman, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya Muhammad.